Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zakia, perwakilan anggota dari kelompok 6 perbankan syariah yang berjudul Produk-produk Perbankan Syariah, Wadiah dan Mudharabah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian wadiah dan mudharabah. Pertama, pengertian wadiah. Wadi'ah menurut bahasa adalah meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara. Sedangkan menurut istilah, wadi'ah adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain yang sanggup menjaganya sebagai barang titipan murni dari suatu individu ke individu lainnya maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Definisi wadiah ini menurut ulama fikih terdiri dari dua definisi. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikan wadiah itu yaitu mengikat sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun suatu isyarat. Contohnya seperti ini. Misalkan ada seseorang ingin menitipkan barang kepada orang lain, kemudian mengatakan, saya titipkan buku ini kepada Anda. Lalu orang yang dititipi itu menjawab, baik, saya terima. Maka sempurnalah akad wadiahnya. Kemudian contoh lain, misalkan ada orang yang menitipkan barang kepada orang lain, saya titipkan tas ini kepada Anda. Lalu orang yang dititipi itu diam saja dengan tanda diterima, maka sempurnalah akad wadiahnya. Yang kedua, yaitu pengertian mudharabah. Mudharabah menurut bahasa secara harfiah yaitu adalah berpergian, berjalan atau memukul. Sedangkan menurut istilah, mudharabah itu merupakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal atau syahibul amal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian kerjasama dengan kontribusi 100% dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Akad mudharabah ini telah dikenal oleh umat muslim sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari hukum Islam, akad mudharabah ini diperbolehkan baik menurut Al-Quran, hadis maupun ijma para ulama. Dan dalam praktek mudharabah antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijualkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau syahibul amal, sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai mudharib, yaitu pelaksana usaha. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang jenis-jenis wadiah dan bentuk-bentuk mudharabah. Jenis-jenis wadiah dalam Islam, wadiah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama wadiah yad amanah atau tangan amanah, yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara padanya. Yang kedua ada wadiah yad domana atau tangan penanggung, adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya.
Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. Selanjutnya, bentuk-bentuk mudharabah. Pada prinsip mudharabah sifatnya untuk di mana sohibul mal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Bentuk mudharabah ini disebut mudharabah mutlaqah atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai unrestricted investment account. Namun demikian, apabila dipandang perlu, sohibul mal boleh menetapkan batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah muqayyadah atau mudharabah terbatas. Jadi, pada dasarnya terdapat dua bentuk mudharabah, yakni mutlaqah dan muqayyadah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Randy Oktanus akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu rukun dan syarat wadiah dan mudharabah. Rukun dan syarat wadiah menurut pendapat para imam mazhab ada sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun al-wadiah ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam sirah hijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samaran. Menurut Salafiyah, al-wadiah memiliki 3 rukun, yaitu yang pertama, barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarak. Yang kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balik, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Yang ketiga, pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. Selanjutnya, rukun dan syarat mudharabah. Rukun dalam akad mudharabah adalah yang pertama, pelaku atau pemilik modal maupun pelaku usaha. Yang kedua, objek mudharabah, modal dan kerja. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak, ijab dan qabul. Yang keempat, nisbah. Syarat mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, cakap bertindak di dalam hukum. Yang kedua, syarat modal yang digunakan. Yang ketiga, pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai yang disepakati. Selanjutnya, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syarat mudharabah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 187. Yang pertama, pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Yang kedua, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Yang ketiga, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Yang selanjutnya, pasal 188. Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah yang pertama, sohib al-mal, pemilik modal. Yang kedua, mudharib, pelaku modal. Yang ketiga, akad. Selanjutnya, pasal 189. Kesepakatan 3. Landasan hukum wadiah. Wadiah diterapkan dalam hukum perbankan Indonesia karena wadiah mempunyai landasan yang kuat, sehingga pelaksanaan wadiah itu harus sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut. Al-Quran. Ulama fikih berpendapat bahwa al-wadiah adalah salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. Landasannya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya surah An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat.
Surah Al-Baqarah 283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. B. Hadis. Sabda Nabi SAW, serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai Anda, dan janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Kemudian dari Abu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada sholat bagi yang tidak bersuci. Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mempunyai tanggung jawab atas titipan ketika beliau akan berangkat hijrah. Beliau menyerahkannya kepada Ummu Aliman, dan ia menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkannya kepada yang berhak. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai Anda, dan janganlah Anda mengkhianati.